Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara pengakses internet tertinggi di dunia. Dengan peringkat di atasnya diduduki oleh Tiongkok sebagai peringkat pertama, disusul dengan India dan Amerika Serikat yang berada pada urutan kedua dan ketiga. Menurut data, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 212,35 juta dengan penetrasi mencapai 76,8%, yang artinya dari total populasi di Indonesia, sebesar 76,8%-nya telah terkoneksi dengan internet atau merupakan pengguna aktif di internet. Saat ini, pemanfaatan media sosial berkembang dengan luar biasa. Media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan LinkedIn membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu kita mendapatkan informasi melalui media cetak loh, seperti koran dan majalah. Di era globalisasi, internet sebagai media online merupakan sumber terbesar untuk mendapatkan informasi, terlebih dengan adanya media sosial. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Informasi yang tersebar juga amat cepat dan mudah diakses. Namun, di samping informasi positif, media sosial dapat menjadi perantara penyebaran kebencian, hoaks, dan situs negatif lainnya. Lalu, apa sih hoaks itu? Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, dapat didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta yang seolah meyakinkan, tetapi kebenarannya tak terverifikasi. Hoaks dibuat oleh seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, ekonomi, politik, hingga agitasi atau hasutan. Hoaks biasanya muncul ke permukaan ketika sebuah isu mulai mencuat, namun keberadaannya masih rancu. Sebenarnya, faktor apa saja yang mempengaruhi hoaks masih terus ada dan berkembang? Yang pertama, jurnalisme yang lemah. Lalu, munculnya media abal-abal, literasi media yang rendah, internet yang tidak terbatas, kualitas pendidikan, dan ekonomi yang lemah. Jadi, bagaimana cara agar kita terhindar dari hoaks? Simak tips berikut yuk. Pertama, menghindari judul yang provokatif. Umumnya, berita hoaks yang tersebar melalui media massa memiliki judul yang sangat mengundang perhatian banyak orang. Hal tersebut merupakan langkah awal yang harus diperhatikan dalam membaca judul berita. Yang kedua, memeriksa sumber berita. Kamu bisa melihat sumber dari berita yang kamu baca. Jika menemukan sumber dari aktor ormas, pengamat, tokoh politik, serta situs web yang tidak resmi, maka jangan percaya berita tersebut ya. Membandingkan sumber berita juga dapat membuat kita mengetahui perspektif lain dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, memeriksa kebenaran foto. Berita tidak hanya disajikan dalam bentuk teks saja, namun foto juga disajikan untuk mendukung sebuah konten dari berita. Foto bisa saja disalahgunakan loh, dan dijadikan sebagai bahan untuk berita hoaks. Dengan adanya berita hoaks yang menggunakan foto, kalian bisa menggunakan teknologi dari Google untuk memeriksanya. Yang keempat ada memeriksa alamat situs web. Kamu harus menelusuri situs yang kamu curigai. Periksa, apakah situs tersebut sudah diverifikasi oleh lembaga pers resmi atau belum. Selanjutnya, gabung dengan grup anti-hoax. Nomor 6, berpikir logis dan kritis. Bersikap kritis sangat penting bagi kita ketika mendapat suatu berita dan informasi terkini. Jika kita tidak melakukannya, maka informasi hoax akan mudah mempengaruhi diri kita tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Yang terakhir, dengan membaca seluruh isi berita. Membaca menyeluruh artinya semua harus dibaca dengan teliti, bukan hanya membaca poin-poin dari sebuah berita atau informasi yang didapatkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kamu akan terhindar dari bahaya hoaks. Berikut ini kita akan membahas berita hoaks yang ada di masyarakat. Salah satu contoh berita hoaks yang beredar di media sosial yaitu mengenai babi ngepet di Bedahan, Depok. Kegaduhan telah terjadi nyata di masyarakat berupa pengusiran terhadap warga atas nama Wati, diperkuat dengan barang bukti rekaman video akibat mencurigai tetangganya dan menuduh tetangganya adalah babi jadi-jadian atau babi ngepet. 900.000 karena diminta terdakwa Adam Ibrahim untuk ikut patungan sebagai biaya ritual. Lalu, sejumlah warga lainnya mengalami kerugian memalukan akibat mengikuti perbuatan terdakwa Adam yang meminta warga sekitar untuk menangkap hewan
babi tersebut dengan cara telanjang. Akibat perbuatan terdakwa, sejumlah warga datang berkerumun. Padahal saat itu kawasan Depok masih memberlakukan PPKM. Kasus penangkapan yang diduga babi ngepet ini memang kasus rekayasa atau settingan yang dilakukan oleh Adam Ibrahim agar menaikkan popularitasnya. Namun, tak bisa dipungkiri jika hoaks yang dilakukan Adam Ibrahim sangat terencana, mulai dari membeli babi secara online sampai mengkoordinir warga lewat WhatsApp untuk menangkap babi tersebut. Sehingga, dari kejadian tersebut, kita dapat belajar bahwa berita apapun yang ditemui, baik di media sosial maupun media lainnya, perlu diperhatikan lebih detail dan dikritisi kebenarannya. Gunakan mata untuk membaca, otak untuk berpikir, hati untuk memilah, tapi jangan gunakan jarimu untuk menyebar hoaks ya. Mari bersama-sama melawan hoaks. Created using Powtoon.